Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Nabla Education. Ya, di video ini nanti saya akan berbagi tentang bocoran tipe soal KSN tahun 2021 ya. Jadi di sini bukan bocoran soal yang akan keluar besok ya di KSN tahun 2021, tetapi bocoran tipe-tipe soalnya untuk semua bidang. Nah, nanti saya akan bahas untuk masing-masing bidang. Dari mulai fisika, matematika, kimia, astronomi, kebumian, biologi, geografi, dan ekonomi ya. Nanti kita akan bahas. Serta satu lagi informatika ya. Ini kurang simbolnya di sini, kurang ada logonya informatika. Jadi ada 9 bidang yang akan kita bahas soal-soalnya seperti apa di KSN tahun 2021 ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah bidang fisika. Nah, seperti biasa ya, untuk materi fisika, KSNK fisika itu adalah mekanika. Cuma, nah ini ada yang baru nih, yang untuk fisika nih. Ya, kebetulan karena bidang saya adalah fisika, maka saya tahu pasti ya, untuk materi-materi sebelumnya itu hanya mekanika saja. Baik itu berupa kinematika, dinamika, usaha energi, osilasi, kemudian apalagi ya, osilasi, lalu ya itu ya, impuls dan momentum, dan sebagainya ya, itu hanya mekanika. Tapi di KSNK tahun ini mekanika fluida sudah dimasukkan ke dalam materi KSNK. Sebelumnya fluida itu masuk di nasional ya. Kalau tahun ini sudah masuk di KSNK ya. Jadi teman-teman perlu persiapkan lagi nih yang akan ikut fisika, siapkan materi fluida di sini. Oke ya, kita akan langsung masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini aja yang harus diperhatikan ya. Apa aja, maaf ya. Apa aja yang harus diperhatikan nih dalam mengerjakan soal-soal KSNK fisika ya. Yang pertama, perhatikan dengan benar dan teliti satuan dan perintah apa saja yang diminta dalam soal ya. Jadi perhatikan, baca soalnya baik-baik. Yang kedua, kalau di dalam soal itu menggunakan nilai gravitasi atau percepatan gravitasi, gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Jangan menggunakan 10 karena kita harus mengikuti aturan yang ada di soal. Kemudian, jika kita akan menggunakan konstanta gravitasi, G besar, konstanta gravitasi umum atau konstanta Cavendish ya, gunakan angkanya secara numerik adalah 6,673 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Jadi G-nya gunakan angka numerik tersebut. Kemudian soalnya ya biasanya kalau KSNK fisika kan ada 8 soal ISA ya. Nah, untuk tahun 2021 ini KSNK-nya ada 40 nomor soal dan bentuknya adalah isian singkat. Nah, ini baru nih di fisika nih. Jadi bentuknya adalah isian singkat. Kemudian total waktu yang disediakan untuk mengerjakan total tes KSNK ini adalah 3 jam ya. Jadi waktunya 180 menit ya dengan 40 soal. Kemudian nanti di layar, karena ini online ya, di layar untuk aplikasinya menggunakan exam browser, nanti munculnya tidak 40 soal sekaligus, tetapi satu persatu nomor ya, dari nomor 1 sampai nomor 40, dan kita bebas mengerjakan mana saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin dipilih dulu yang mudah-mudah itu, karena nanti akan ada navigasi soal di dalam aplikasi tersebut. Nanti akan kita lihat ya. Nah, itu ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini nomor 8 penting ini ya. Tuliskan jawaban kalian hanya hasil akhirnya saja dalam bentuk angka numerik. Nah, jadi di sini nggak perlu dituliskan caranya tuh. Hanya gunakan jawaban akhir saja dengan catatan satu angka di belakang koma. Kecuali ada perintah lain yang tertulis dalam soal. Ya, jadi satu angka aja di belakang koma. Misalkan jawabannya 4,7. Maka tulisnya 4,7 nih, pakai notasi koma, bukan pakai notasi titik. Ingat ya, karena ini menggunakan komputer. Nah, nanti komputernya kalau titik mungkin membacanya beda. Jadi kalau koma ya ditulis dengan koma. Dan satu decimal place atau satu angka di belakang koma. Kemudian jangan tuliskan jawaban dalam bentuk simbol-simbol seperti A, M, V, beta, alfa, dan lain-lain. Jadi jawabannya hanya angka numerik, perhatikan. Kemudian untuk simbol pi, nah ingat ya, di fisika seringkali kita bermain dengan V. Dalam makna derajat, kalau V-nya itu menyatakan sudut, ya, menyatakan sudut, maka tulisannya hanya dalam derajat, jadi 180 derajat.
Atau misalkan pi per 2 berarti 90 derajat, pi per 3 berarti 60 derajat, pi per 4 berarti 45 derajat. Nah, kalau dalam bentuk sudut. Tetapi kalau pi-nya menyatakan angka, misalkan luas lingkaran itu kan pi r kuadrat kan. Nah, pi-nya itu kan angka tuh, bukan sudut dalam bentuk radian. Maka pi-nya ditulis 3,14. Karena sistem itu hanya membaca satu angka di belakang koma, maka 3,14 itu teman-teman tulis 3,1 saja ya. Di sini ditulisnya 3,1 bukan 3,14 karena satu angka di belakang koma. Oke? Paham ya? Kita lanjut. Perhatikan satuan dari parameter yang diminta dalam soal. Jawaban tidak selalu diminta dalam SI atau satuan internasional. Jadi kalau soalnya pakai sistem CGS, ya, cm gram sekon, ya teman-teman ikuti pakai sistem CGS sesuai yang diminta soal. Gitu ya. Jadi nggak selalu harus diubah ke dalam satuan internasional. Oke, kita lanjut nomor 14. Boleh pakai kalkulator. Tetapi harus real kalkulator, bukan dari kalkulator HP atau kalkulator smartwatch atau lain-lain ya, tapi kalkulator yang bukti kalkulator fisik ya, Casio atau apa itu ya, teman-teman bisa siapkan dari sekarang. Kalau nggak punya pinjam dulu mungkin ya ke teman yang punya dan nggak ikut KSN tahun ini. Kemudian dilarang bawa HP dan alat komunikasi lain ya. Sekarang kan nggak cuma HP kan alat komunikasi, ada juga smartwatch dan ada juga misalkan apa ya, iPad dan sebagainya ya. Pokoknya nggak boleh bawa alat komunikasi selama tes. Jika bawa, simpan di dalam tas dan kumpulkan di depan pengawas atau titipkan ke pengawas kelas ya. Kemudian, nah ini perhatikan nih. Misalkan kan tadi ada 40 soal. Nah, kalian sudah jawab selesai dalam waktu 30 menit. Karena saking semangatnya dan saking siapnya, maka 30 menit sudah selesai tuh ngerjain soal fisika. Padahal waktunya kan 3 jam. Nah, kalian nggak boleh pergi dulu dari komputer kalian. Harus menunggu sampai 3 jam baru boleh keluar ya. Kemudian akan langsung didiskualifikasi kalau diketahui melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Misalkan melakukan video call dengan gurunya atau membawa contekan atau membuka buku dan sebagainya, itu langsung terkena diskualifikasi, nggak pandang bulu ya. Karena apa? Karena jujur itu berprestasi. Oke ya, lanjut. Nah, oke. Untuk bagian yang ini nanti akan sama untuk semua bidang. Jadi kalau teman-teman mulai masuk ke aplikasinya nanti ya, nanti kan akan ada simulasi tuh tanggal berapa ya? 28, 29 ya kalau nggak salah ya, 29 Mei ini. Nanti halaman pertama yang akan kalian temui adalah memasukkan username dan password. Nah, nanti username dan password itu bisa didapatkan dari sekolah. Jadi kalau kalian di rumah ya nggak akan bisa. Maka harus datang ke sekolah. Maka akan diberi username dan password. Kemudian username dan password itu akan teman-teman gunakan untuk login masuk ke aplikasi dan melihat soalnya. Kemudian setelah masuk ke login tadi, nah kalian diminta untuk mengisi nama dan tanggal lahir. Ini yang diisikan nama dan tanggal lahir aja ya. Kemudian mata ujiannya nih, nanti kalau pada saat tes bukan simulasi ya, tulisannya akan tes KSN Fisika misalkan. Kemudian nama pesertanya dituliskan sendiri di sini dan tanggal lahirnya, lalu ketik atau klik submit untuk masuk ya. Gampang ya ini ya. Kemudian nah pastikan lagi kalau sudah submit itu lihat tesnya. Misalkan kalian ikut tes fisika kok ditulisannya di sini kok tesnya kok biologi. Nah, berarti ada kesalahan sistem ya. Kalian perlu bicarakan ke pengawas. Kemudian status tesnya nanti baru dan alokasi waktunya sesuaikan ya. Di sini simulasi itu 90 menit, nanti kalau waktu tes akan ada 3 jam untuk bidang fisika. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh soal fisika itu kan soalnya isian singkat ya. Nanti seperti ini kira-kira contoh soalnya. Jadi kalian tinggal mengisikan aja tuh angka hasilnya akhir ini di kotak yang ini yang sudah disediakan. Ya, kemudian ini juga berlaku untuk semua bidang ya. Lihat fitur-fitur soalnya ya. Di sini ada tombol soal sebelumnya, soal berikutnya dan ragu-ragu ya. Kemudian di sini ada ukuran font. Nanti teman-teman kalau kurang besar ini bisa diganti-ganti nih fontnya di sini ya. Kemudian kalau misalkan mau next ke soal berikutnya, ketik soal berikutnya. Kemudian kalau misalkan ragu menjawab, wah ini kayaknya masih perlu dicek ulang, maka centang aja nih bagian ragu-ragu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti akan ketahuan nih di belakang. Tombol ragu-ragu ini buat apa gitu ya.
Kemudian di sini ada daftar soal. Nah, nanti kan ada 40 soal tuh. Nanti akan muncul kalau kita klik muncul 40 soal ya, kotak-kotaknya. Nanti kita bisa bolak-balik ke soal-soal yang misalkan belum dikerjakan ya. Kan tadi kan boleh nggak urut kan? Kita bisa navigasi soalnya lewat situ. Misalkan dari nomor 3 langsung mau ke nomor 10, nomor 10 langsung mau ke nomor 15, itu bisa lewat panel daftar soal ini. Kemudian di sini informasi soal yang menyangkut informasi-informasi yang dibutuhkan dalam soal dan ada waktu mengerjakan, waktunya berapa. Jadi teman-teman bisa lebih aware ya. Oh, saya masih kurang 1 jam nih, saya masih kurang 3 jam nih. Nah, itu bisa dilihat ya. Kemudian nih pesertanya dilihat di sini. Pastikan lagi bahwa ini nama kalian, bukan nama yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan ada tuh tombol ragu-ragu dan tombol yang bisa di checklist. Kalau ragu-ragu itu gunanya buat apa? Nanti kalau kalian klik daftar soal ya, ini simulasi ya, ada 10 soal. Kalau KSN nanti kan ada 40 soal ya. Nanti akan ketahuan tuh soal yang sudah dijawab dan kalian pasti itu jawabannya benar, itu nanti akan berwarna hitam seperti ini dan sudah tercentang. Kemudian ada soal-soal yang masih warnanya putih. Oh, itu berarti kalian belum menjamah soal itu, belum terjawab tuh soalnya. Ada soal yang warnanya kuning. Nah, soal warna kuning inilah soal yang tadi sudah dijawab tetapi tetapi ragu-ragu kalian. Maka di sini warnanya kuning. Nanti kalau misalkan masih ada sisa waktu bisa diklik lagi nih untuk dikerjakan ulang. Gitu ya. Kemudian yang warna biru itu berarti soal yang aktif ya. Jadi soal yang di layar kalian itu sedang ditampilkan. Misalkan kalian sedang di nomor 10 ya, berarti nanti yang warna biru itu kalian sedang ada di soal nomor 10. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah tadi kan soalnya sudah dalam bentuk isian singkat ya kan. Kemudian nanti yang penting ini, kalau kalian sudah selesai di soal terakhir, ya misalkan ini sudah selesai ini soal terakhir, maka akan muncul tombol di sini bukan soal berikutnya, tapi tombol selesai. Nah kalian klik nih di sini tombol selesai kalau memang sudah yakin dia selesai. Tapi kalau mau mengecek lagi boleh kita ke navigasi soal atau daftar soal, kita cek-cek lagi soal sebelumnya. Nah, nanti setelah tombol selesai itu diklik, maka kalian akan dapat konfirmasi kayak gini nih. Nah, yang masih ragu-ragu ditampilkan di sini. Apakah Anda masih ragu-ragu beberapa jawaban? Silakan tinjau lagi jawaban Anda. Kalau klik iya, berarti nanti akan muncul daftar soal seperti ini. Ya, tapi kalau sudah yakin, ya sudah, next aja. Kalau sudah yakin, klik aja selesai nih. Konfirmasinya nanti akan berlapis-lapis nih. Yang pertama, kalau Anda sudah yakin, ini klik centang, selesai. Kemudian, kalau sudah dicentang dan selesai lagi, masih ada konfirmasi kedua. Nah, ini sama untuk semua bidang sama nanti akan seperti ini. Centang lagi, selesai lagi, ya kan? Masih ada konfirmasi ketiga. Nah, ini adalah the last confirmation ya. Jadi kalau ini sudah diklik selesai tes, kalian sudah nggak bisa masuk ke tes itu lagi. Selesai berarti ya, dan kalian akan diarahkan untuk masuk ke halaman homepage ya, homepage dari tes. Jadi berlapis-lapis nanti konfirmasi tesnya ada. Yang pertama tadi ragu-ragu atau enggak, kemudian konfirmasi tes pertama, konfirmasi kedua. Kalau sudah yang kedua dan muncul halaman yang ketiga ini, yang selesai tes dan kembali, itu kalau kalian klik selesai tes ya sudah, berarti sudah selesai mengerjakan tes itu dan kita nggak bisa mengakses lagi soal-soal tadi. Oke ya, paham ya? Nah, itu kira-kira itu untuk bidang fisika. Sekarang kita lanjut bidang astronomi. Untuk teknis mengerjakan soalnya hampir sama ya. Kita akan bahas lebih ke tipe soalnya. Jadi fisika saya ulangi lagi, bentuknya isian singkat dan akan ada 40 soal. Tuliskan dalam bentuk jawaban akhir aja numerik dan 1 decimal place atau 1 angka di belakang desimal. Kalau ada pi, kalau sudut, tulislah 180 derajat atau 90 derajat atau yang lain tergantung nilainya nanti. Kalau dalam bentuk radian atau nilai angka, maka pi-nya ditulis 3,1. Oke, kita lanjut ke astronomi ya. Nih, astronomi, jadi kesempatan melakukan tes hanya 1 kali ya, dengan sama kayak tadi. Kalau sudah lockout, udah selesai ya berarti sudah nggak bisa akses soal lagi. Waktu pengerjaannya itu 2 jam, jadi 120 menit. Kemudian ada 40 soal, nah astronomi juga 40 soal, sama kayak fisika tadi tuh. Dan ada 3 tipe soal. Kalau fisika hanya 1, astronomi punya 3, yaitu pilihan tunggal, pilihan majemuk, dan benar salah. Jadi ada 3 ya, pilihan tunggal, pilihan majemuk, dan benar salah. Boleh pakai kalkulator.
Ya, kalkulator adalah kalkulator yang bukan graphing calculator. Jadi bukan kalkulator grafik. Ya, misalkan Texas Instrument atau Casio yang sudah pakai kalkulator grafik, atau apalagi ya, misalkan ya pokoknya kalkulator grafik ya, teman-teman tahu kan itu nggak boleh. Ya, hanya kalkulator scientific biasa aja. Kemudian siapkanlah kertas buram ya, meskipun seharusnya kertas buram disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian setelah selesai kerjain, kan kalian pakai kertas buram tuh buat coret-coret. Nah, itu nggak boleh dibawa pulang, serahin ke pengawas tuh ke kertas buramnya. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya biar soalnya nggak bocor mungkin ya, seperti itu. Kemudian nggak boleh bawa HP dan nggak boleh bawa alat rekam saat tes berlangsung. Ya sama ya, saya kira untuk semua bidang juga sama. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi soal tipe pilihan tunggal itu ya A, B, C, D, E biasa. Cara jawabnya gimana? Ya klik aja jawaban yang benar. Misalkan jawabannya D ya klik D. Atau bisa juga pakai keyboard. Jadi misalkan jawaban D, pencet tombol D. Jawabannya B, pencet tombol B. Jawabannya A, pencet tombol A, kayak gitu. Itu pilihan tunggal. Kemudian benar salah. Ya benar salah, kalau benar ya dipilih yang benar, kalau salah dipilih yang salah ya. Jadi klik A untuk benar, klik B untuk salah. Kemudian pilihan jamak. Pilihan jamak itu kita milih mana yang benar. Kalau benarnya cuma satu ya centang satu aja. Kalau yang benar ada dua ya centang dua. Kalau benar semua ya centang semua. Kalau nggak ada yang benar ya nggak usah ada yang dicentang. Kayak gitu aja. Gitu ya untuk pilihan jamak. Itu ya, itu untuk astronomi kan? Paham ya? Jadi 3 tipe soal dia. Pilihan tunggal, pilihan jamak, dan benar salah. Ada 40 soal, waktunya 2 jam. Oke, kita lanjut ke kimia. Nah, kimia untuk teknis-teknis yang lain itu akan sama ya. Jadi cara masuknya, login-nya seperti apa, kemudian apa namanya, bentuk soalnya, cara menjawab soalnya itu akan sama dengan yang lain tadi, yang fisika dan astronomi. Untuk kimia itu soalnya pilihan ganda. Oke, ya, soalnya adalah pilihan ganda. Kemudian pembobotannya, kalau benar itu 4, kalau salah itu negatif 1, kalau kosong 0. Jadi hati-hati, tidak boleh asal ya. Pastikan kalau pilih jawaban itu yang sudah pasti dia benar. Ya, karena kalau salah di sini ada sistem negatif. Nah, masalahnya Anda tidak dapat kalau sudah klik jawaban, ya, misalkan teman-teman sudah klik tuh jawabannya B. Oh, ternyata ragu-ragu nih, saya hitung lagi kok nggak ada jawabannya ya. Nah, maka tetap harus dijawab, nggak bisa kosong. Kalau sudah terlanjur diklik memilih jawaban, nggak bisa dikosongi. Yang paling mungkin bisa dilakukan adalah mengganti jawaban. Misalkan dari B menjadi D atau dari B menjadi E itu bisa. Tapi kalau kita ngosongin dia nggak bisa. Maka sebelum jawab, pastikan dulu bisa mengerjakan dan yakin kalau itu jawabannya. Oke. Kemudian sama, dia nggak usah urut boleh, karena ada navigasi di sini, kita bisa pilih atau loncat-loncat jawaban yang sesuai ya. Soal yang sesuai dengan tingkat kesulitan mungkin akan dikerjakan yang mudah dulu atau yang sulit dulu, kita bisa pilih-pilih dari sini. Navigasi soal ini ya, daftar soal. Kemudian jumlah soalnya kemungkinan sama dengan tahun lalu, mungkin ada sekitar 30 soal ya. Ya, waktunya mungkin sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lah, sekitar kira waktunya segitu untuk kimia itu. Oke, kita lanjut ke biologi. Nah, biologi itu soalnya sama dengan KSNK tahun lalu ya. Perhatikan di sini untuk yang lain-lain sama ya. Jadi misalkan cara masuknya dan sebagainya itu sama. Sekarang saya langsung bahas ke tipe soalnya aja. Nah, kira-kira kayak gini nih contoh soalnya ya. Jadi soalnya jawaban benar dan salah. Jadi nanti akan ada 200 soal biologi itu. Tetapi setiap 4 soal itu teks soalnya sama. Yang membedakan hanya pertanyaannya. Ya, jadi misalkan nih soal nomor 1 ini tentang kultur alga ya di sini. Nah, maka dari satu deskripsi soal ini akan ada 4 pertanyaan yang benar atau salahnya. Jadi nanti teknisnya akan ada 50 soal, tetapi akan ada 200 pertanyaan ya. Jadi totalnya ada 200 soal ya. Waktunya juga sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya biologi kalau nggak salah ya. Kemarin saya kurang begitu memperhatikan. Tapi ya kisaran waktunya segitulah, teman-teman bisa memperkirakan sendiri. Jadi syukur-syukur latihan waktunya 100 menit selesai kan gitu. Oke, kita lanjut ke bidang berikutnya, informatika. Informatika, nah ini hanya ada 35 soal ya. Dikerjakan dalam waktu 2,5 jam ya, atau 150 menit. Jadi
ada dua model, yaitu pilihan ganda, yang kedua isian singkat. Ya, pilihan ganda ya sama, A, B, C, D, E, pilih satu jawaban yang betul, bisa pakai klik, bisa pakai keyboard. Kemudian isian singkat, itu yang ngisi jawaban di kotak yang disediakan di soal. Kemudian untuk pilihan ganda, benar satu, salah atau kosong itu 0. Perhatikan ini yang informatika nih, teman-teman yang ikut bidang informatika, kalau benar satu, salah atau kosong itu 0. Jadi kalau pilihan ganda mungkin kalau nggak tahu ya bisa gambling ya. Kalau misalkan nggak tahu sama sekali, kita bisa tebak kira-kira mana yang paling reliable gitu, yang paling realistis jawabannya. Tapi untuk isian singkat, nah perhatikan, oh masih sama ternyata, benar itu 2, salah atau tidak menjawab itu 0. Jadi, tapi kalau isian singkat kan lebih sulit ya, kita nggak bisa menebak karena harus memasukkan angka atau nilai gitu. Terus materi ujiannya ya masih sama dengan tahun-tahun lalu, jadi ada analitika, aritmatika dan logika, serta materi algoritmika atau algoritma gitu ya. Kemudian, nah bahasanya untuk algoritma itu menggunakan C atau C++ ya, bukan lagi pakai pseudo Pascal ya, pakai C atau C++, menyesuaikan dengan konvensi terbaru dari International Olympiad Informatic gitu. Kemudian peserta mengerjakan soal menggunakan sistem yang disediakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Oke, sudahlah itu urusannya panitia dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian ini perhatikan untuk peserta nggak boleh lihat catatan atau nggak boleh browsing di internet. Terus contekan ya, memberikan jawaban ke peserta lain dengan cara apapun, entah itu cara WA, kan nggak boleh bawa alat komunikasi kan nanti kan tuh di poin ke D, atau dengan melemparkan catatan itu nggak boleh. Terus meminta soal atau jawaban dari orang lain atau peserta lain itu juga tidak boleh. Kemudian nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa alat perekam, ya kan, kamera dan lain-lain itu nggak boleh. Dan kalau ketahuan melanggar dari aturan-aturan ini akan langsung di drop out atau diskualifikasi dan tentunya nggak akan mendapatkan nilai sedikit pun. Oke, ini contoh soalnya yang pilihan ganda ya. Kita tinggal pilih aja A, B, C, D, E itu. Kemudian yang isian singkat kita masukkan yang ada di sini. Dan perhatikan juga masukannya ikut aturan di sini ya. Kalau di sini tuliskan jawaban dalam bentuk angka saja ya. Tuliskan angka, jangan pakai kata-kata. Jadi misalkan jawabannya 3 ya, tulis saja 3. Nggak usah jawabannya adalah 3. Itu nggak perlu ya, tulis angkanya aja. Oke, next kita ke geografi. Nah, ini yang ada di layar, ini adalah aturan untuk simulasi. Nanti untuk KSNK sendiri itu biologi, ini geografi tadi ya. Geografi itu ada 100 soal pilihan ganda, waktunya 3 jam atau 180 menit untuk KSNK-nya. Tapi aturannya sama. Oke, aturannya adalah setiap soal hanya memiliki satu jawaban benar dan kita milih satu soal aja. Klik satu, dah itu jawabannya. Kemudian benar 3, salah negatif 1, kosong 0. Jadi hati-hati nih. Rentangnya cukup jauh. Kalau benar kalian dapat nilai 3. Kalau salah kalian dikurangi 1. Kalau nggak jawab berarti 0 ya. Berarti jawabnya hanya yang betul-betul yakin aja ya. Kalau nggak yakin nggak usah dijawab aja. Kemudian waktunya tadi sudah ya 180 menit waktu soalnya. Kemudian soalnya tadi sudah 100 pilihan ganda. Peserta dapat mengubah jawaban lebih dari 1 kali. Artinya kalau misalkan sudah jawab A kemudian nggak yakin, bisa diulangi lagi, jawab B itu boleh ya. Kemudian asalkan belum submit ya, belum keluar tadi, kita belum keluar dari sistem exam browsernya, kita masih bisa mengubah-ubah jawaban. Pastikan jika tidak ingin menjawab, jangan memilih jawaban apapun terlebih dahulu ya. Kalau nggak mau jawab ya jangan diklik, karena akan sama kayaknya sistemnya ya. Jadi kalau sudah diklik, kita nggak boleh ngosongin, yang hanya boleh adalah mengganti jawaban. Oke. Kalau ragu-ragu, centang ragu-ragu nanti bisa diulangi lagi. Kemudian tadi nomor 6 itu bisa memilih navigasi soal ya, yang bagian pojok kanan atas itu tadi untuk memilih soal-soal yang ingin diakses. Kemudian kalau sudah selesai, klik tombol selesai. Kemudian setelah waktu habis, otomatis dia akan closing sendiri ya. Jadi aplikasinya itu akan close setelah waktu yang diberikan habis. Misalkan waktunya 3 jam, udah 3 jam ya kalian nggak mencet selesai, itu otomatis tombol si aplikasi itu akan keluar sendiri.
Oke, kemudian dalam uji coba ini berarti ini simulasi ya. Anda memiliki satu kesempatan atau attempt untuk mengerjakan soal uji coba yang diujikan. Jadi kesempatannya hanya satu kali lagi, satu kali aja untuk simulasi. Tadi kalau nggak salah astronomi atau apa ya yang bisa lebih dari sekali ya, 2 kali atau 3 kali tadi ya. Tapi diperhatikan aja nanti untuk masing-masing bidang aturannya pada saat mau simulasi dibaca lagi ya. Terus peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator, sama kalkulatornya boleh dipakai untuk geografi ini karena mungkin ada yang perlu dihitung-hitung gitu ya. Jadi boleh, dan nilai akhir Anda tidak dipublikasi. Ini untuk simulasi ya. Nanti kalau untuk tes ya nanti nilai akhirnya akan dipakai untuk menyeleksi kan kayak gitu ya. Jadi geografi soalnya 10, waktunya 180 menit, bentuknya pilihan ganda. Ini contoh soalnya ya, kita tinggal klik-klik aja nih di sini. Misalkan jawabannya B ya diklik B. Kalau masih ragu-ragu, centang ragu-ragu, ini navigasi soal. Kemudian tadi sama aturannya, kalau hitam sudah terjawab, kalau putih belum terjamah atau belum terjawab, kuning itu ragu-ragu, biru itu soal aktif. Oke. Sekarang kita ke matematika ya. Matematika itu nanti akan ada 20 soal. Ya, waktunya sama, sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Saya kurang begitu memperhatikan ya. Nah, jadi soalnya ada yang isian singkat dan ada yang pilihan ganda untuk matematika itu. Ini beberapa contoh soalnya ya saya tampilkan. Untuk yang isian singkat nih seperti ini, kita tinggal mengisikan, kita tinggal mengisikan nilainya aja nih di sini. Ya, angkanya berapa, itu diisikan angkanya saja, nggak usah pakai satuan ya. Kemudian ini sama isian singkat, kalau yang pilihan ganda ya tinggal dicek aja pilihan ganda. Nah, di matematika ini akan ada 2 bagian soal seperti biasa ya. Tahun-tahun lalu juga sama meskipun masih offline. Soal 1 sampai 10 itu soal yang tipenya mudah. Kalau mudah itu benar itu 2 poin, salah atau kosong 0. Jadi bisa diacak ya. Kalau dia pilihan ganda kan bisa kita gambling gitu. Tapi kalau isian singkat ya nggak bisa. Soal soal 11 sampai 20 ini saya salah ketik ya. Ini soal 11 sampai 20 itu soal yang tipenya menengah sampai sulit ya. Benar itu 4 poin, kalau kosong itu 0, kalau salah itu min 1. Nah, untuk soal yang 11 sampai 20 ini ada sistem minus ya. Jadi jangan coba-coba untuk di gambling. Jadi perhatikan dulu dengan baik ya. Itu untuk matematika, soalnya ada 20, waktunya ya sekitar 2,5 sampai 3 jam. Kemudian jenis soalnya ada yang pilkan, ada yang isian singkat. Kita ke Earth Science atau kebumian. Nah, silabusnya ini ada teman-teman yang kebumian mungkin lebih paham ya. Jadi geologi, geofisika, meteorologi dan klimatologi, astronomi atau planetary science, dan oceanografi tentang kelautan ya. Kemudian untuk tesnya KSNK itu tertulis saja. Tapi nanti KSNK dan KSNP, kabupaten dan provinsi tertulis, tapi nasional nanti akan ada tertulis. Praktek dalam bentuk rekaman video nanti mungkin dikirimkan, entah teknisnya nanti diupload via YouTube atau bagaimana ya. Yang penting ada tes prakteknya. Kemudian ada wawancara. Ya, wawancara mungkin via Zoom atau via Google Meet gitu ya. Kemudian hal-hal apa aja yang akan diatur ya. Yang pertama, itu ini simulasinya nggak usah ya, tanggal 27 sampai 28 Mei. Kemudian kesempatan simulasinya ini 2 kali ya. Kalau yang tadi 1 kali, ini bisa 2 kali. Waktunya diatur sekolah, jadi update info aja dari sekolah. Durasi simulasinya itu 90 menit. Nanti kalau KSNK itu durasinya 150 menit ya. Jadi 2,5 jam. Kemudian jumlah soalnya ada 100 dan sifatnya pilihan ganda. Ini untuk yang kebumian ya. Pilihan ganda ada 100 soal dengan pembagian 25 geologi, 25 soal meteorologi, 25 soal oceanografi, dan 25 soal astronomi dan planetary science. Oke. Kemudian scoringnya, nah ini juga ada sistem negatif ya. Kalau benar 4, kosong 0, salah negatif 1. Dan kalau simulasi itu hasilnya tidak diumumkan. Jadi perhatikan di sini untuk kebumian juga tidak boleh asal mengerjakan. Oke, kita lanjut. Ini jenis-jenis soalnya ya, contoh soalnya bentuknya pilihan ganda. Tombol-tombol dan navigasinya sama dengan bidang yang lain. Ada informasi soal, ada navigasi soal nih, daftar soal, kemudian ada next, ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu. Cara menjawabnya tinggal diklik aja atau tekan A, B, C, D, E pada keyboard. Oke, sama ya tadi setelah tesnya selesai, nanti kita klik tombol selesai, nanti akan muncul konfirmasi yang berlapis ya, 3 kali konfirmasi sebelum akhirnya kita bisa betul-betul log out dari sistem.
Oke, ini sama, hitam telah dijawab, kuning ragu-ragu, biru soal aktif, putih belum dijawab. Sekarang kita ke ekonomi. Ekonomi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Datang sebelum waktu pelaksanaan ujian, oke, nggak masalah. Kemudian ikuti petunjuk dan soalnya ekonomi itu 50. Nah, 50 soal. Kemudian 35 soal, 38 soal itu soal ekonomi dan 12 soal itu soal akuntansi dan manajemen. Boleh menggunakan kalkulator, jawaban salah tidak mengurangi nilai. Waktu minimal mengerjakan adalah 30 menit dari waktu ujian selama 3 jam. Oke, jadi 50 soal 3 jam dan kalau misalkan sudah selesai di 30 menit pertama maka boleh keluar dari lokasi tes ya. Kalau fisika tadi nggak boleh, harus nunggu sampai 3 jam selesai baru boleh keluar. Tapi kalau ini 30 menit sudah selesai bisa keluar. Ya, oke, itu sudah kita bahas semua untuk masing-masing bidang ya. Contoh-contoh soal, tipe-tipe soalnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa punya gambaran yang ikut di bidang-bidang tersebut dan dari saya semoga sukses dan tetap semangat ya. Semoga kalian bisa dapatkan prestasi yang gemilang di KSNK tahun ini, bisa melanjutkan atau melaju ke jenjang-jenjang berikutnya, provinsi, nasional, bahkan nanti sampai internasional. Oke? Jujur itu juara. Jadi siapkan diri untuk bertanding secara fair karena jujur itu juara. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Share kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau belum subscribe channel ini, ya promosi dikit ya. Kalau belum subscribe channel ini, bolehlah di-subscribe supaya bisa dapat info terbaru dari konten-konten yang dijadikan di channel ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap semangat.